Sahabat TV, kembali lagi di acara Obrolan Sahabat. Di episode 2 ini kita akan mendatangkan karyawan pertama di Vivi Skin Clinic yang di podcast episode sebelumnya sudah dibahas sama Dokter Vivi ya. Mungkin sahabat Vivi semua penasaran siapa sih karyawan pertamanya. Jangan-jangan sahabat Vivi selama ini sudah kenal tapi belum ngeh kalau dia adalah karyawan pertama. Langsung saja kita obrolan santai dengan Mbak Mela Octavina. Halo Kak Mel, apa kabar Kak Mel? Halo Mbak Vera, alhamdulillah baik. Jadi di episode sebelumnya kita kan kedatangan Dokter Vivi sebagai CEO dan founder dari Vivi Skin Clinic. Nah untuk di episode kedua ini kita mengundang Mbak Mel secara khusus karena di episode Bu Vivi sempat membahas tentang karyawan pertama yang benar-benar struggling berusaha bareng mendirikan Vivi Skin Clinic bareng Mbak Mel gitu ya. Mungkin Mbak Mel bisa perkenalan sama sahabat Vivi dulu. Halo, perkenalkan nama saya Mela Octavina. Saya sebutannya apa? Karyawan pertama di Vivi Skin Clinic. Nah, mungkin Mbak Mel bisa sedikit bercerita gimana sih awal mula Mbak Mel itu join di Vivi Skin Clinic kayak gitu. Di episode sebelumnya, Bu Vivi sempat bahas kayak gitu kan. Mbak Mel itu adalah tipe orang yang benar-benar masih dalam banget kayak gitu kan. Nah, Dalam banget itu gimana? dalam banget gitu kan. Iya Bu, gitu kan. Mungkin masih malu-malu kayak gitulah. Sekarang malu-malu atau malu-malu? Malu-maluin. Itu mungkin Mbak Mel bisa sedikit cerita sama sahabat Vivi perjalanan karirnya di Vivi Skin Clinic. Awal banget. Dari Awal, iya sih. Kalau misalnya mau dibilang malu-malu, bahkan saya diantar sama mama saya kan, gitu. Jadi awal pertama kali itu kan sebenarnya adikku dia tuh udah jadi pasien pertamanya Dokter Vivi. Nah setelah itu ngobrolan, mama kan punya kontaknya Dokter Vivi gitu kan, mereka kontak-kontakan gitu kan. Terus setelah itu nggak tahu gimana kontakannya, tapi Dokter Vivi itu punya rencana mau bikin klinik gitu kan. Terus mama saya, karena kan saya juga lulusannya dulu sekolahnya di SMK Kecantikan kan gitu. Terus kayak mama tuh bahasanya pasti titip gitu, ini Dok, anak saya itu ada yang sekolah di SMK Kecantikan gitu kan. Terus ya mungkin bisa saya titip ke dokter ya kayak gitu kan. Terus udah kan titip, terus saya diundang beberapa kali untuk ketemu sama Dokter Vivi kan gitu, untuk ngobrolan masalah nantinya treatmentnya mau kayak apa gitu kan. Terus habis itu perkenalan sama Dokter Vivi-nya gitu sih awalnya. Oh gitu ceritanya. Jadi bener sih, yang waktu itu sempat dibahas sama Dokter Vivi adalah ketika di interview Mbak Mela diantar sama mamanya gitu ya. Nah, untuk karirnya sendiri selama di Vivi Skin Clinic, berarti kan Mbak Mela ini adalah karyawan pertama yang benar-benar sampai sekarang masih seloyal itu kan. Nggak mungkin dong, ibaratnya langsung datang sebagai PIC, langsung sebagai manajer kayak gitu. Nah mungkin ada step by stepnya Mbak Mela gitu di Vivi Skin Clinic yang barangkali bisa memotivasi sahabat Vivi juga ketika nanti ada rekrutmen bahwa tangga jabatan itu memang benar-benar ada di Vivi Skin Clinic gitu Mbak. Ada, benar ada. Awal mula saya masuk ke Vivi itu saya sebagai terapis kan. Saya sebagai terapis. Sebenarnya sih bukan terapis aja, tapi karena cuma ada saya sama Dokter Vivi di situ, jadi semua dihandle sama kita berdua gitu. Kayak Dokter Vivi sebagai marketingnya, dokter tuh yang nyari pasien. Jadi kalau misalnya saya besoknya masuk kerja, malamnya dokter tuh pasti nyari pasien buat saya gitu, nyari reservasi gitu kan, nyari siapa yang mau facial gitu. Jadi besok kalau misalnya saya udah masuk, itu udah ada reservasian berapa banyak orang kayak gitu kan, jam sekian gitu sudah diatur sama Bu Vivi. Terus kalau saya sendiri, saya sebagai terapis, kalau Bu Vivi pas belum pulang dari puskesmas, dulu kan juga dokter kerja di puskesmas ya gitu. Jadi pagi sampai jam 2 itu dokter di puskesmas. Sebelum ada dokter, saya juga berperan jadi FO, kasir, cleaning service bahkan gitu. Jadi sebelum
mulai kerja itu kita bersih-bersih dulu kan gitu, bersihin ruangan, nyapu, ngepel, terus lap-lap meja kursi kayak gitu, rapi-rapi. Terus pulangnya kan dulu jam operasional itu dari jam 10 sampai jam 6. Perjalanannya dari Mbak Mel yang awalnya sebagai terapis, terapis dan semua overjob gitu kan, semua job jadi satu di Mbak Mel. Akhirnya Mbak Mel pasti dong mencari, karena kan berkembang. Terus gimana tuh Mbak? Itu kan di tahun 2013. Jadi Vivi itu kan ulang tahunnya memang di usia pertamanya itu di tanggal 4 Agustus 2014. Oh gitu. Jadi setahun berjalan itu tidak terrecord gitu ya Mbak? Enggak. Oh gitu. Jadi saya mulai di bulan April 2013. Tapi kenapa ulang tahun Vivi itu jatuh di tanggal 4 Agustus 2014? Karena tadi benar kata Mbak Vera nggak terrecord ya gitu untuk yang 1 tahun awalnya. Untuk di tahun 2014-nya itu saya kita mulai pindah tempat kan. Tadinya kan awal buka itu di tempat nggak? Di depan, bukan di tempat yang sekarang gitu, tapi di seberangnya. Itu selama setahun, itu masih saya sama Vivi. Terus setelah itu, karena kan yang di bangunan sekarang itu masih dalam proses bangun gitu, jadi pas setahun udah selesai, kita mulai pindah ke tempat yang lamanya kita. Terus setelah itu mulai ada banyak teman di situ. Nah, semakin banyaknya karyawan yang masuk ke Vivi Skin Clinic ini, jadi saya diminta sama Vivi dan difokuskan untuk di bagian human capitalnya aja gitu sih. Jadi dari awal, jadi prosesnya memang panjang dan berarti berapa 8 tahun ya? 8 tahun saya di Vivi. Dari mulai awal itu saya sebagai terapis dan lain-lain, sampai sekarang saya ada di posisi pusat lah terus sebagai manajer pasien gitu. Pastilah perjalanan 8 tahun ini penuh lika-liku gitu ya Mbak. Lika-liku. Ada nggak sih suka duka yang paling mengena di hati selama 8 tahun ini di Vivi Skin Clinic? Suka duka ya? Suka duka itu banyak sih. Cuman ada beberapa momen yang aku ingat yang mewakili suka dan dukanya gitu kan. Kalau dukanya itu jadi selama saya kan kerja udah 8 tahun ya berarti. Sempet sih karena ada satu alasan di mana saya waktu itu ada di titik terendah saya gitu kan. Sampai saya kepikiran untuk resign dari Vivi kan, gitu, dari Vivi Skin Clinic gitu. Cuman saya karena lebih banyak momen senangnya sih gitu kan. Jadi saya ingat-ingat dulu perjuangan awal saya sama dokter Vivi. Terus setelah itu saya bangkit lagi sih gitu. Ternyata oke gitu. Kemarin sebagai pembelajaran untuk kedepannya saya harus lebih baik lagi, lebih semangat lagi gitu ya. Lebih semangat gitu, lebih kuat lagi. Kalau sukanya satu momen sih, momen ulang tahun Vivi yang ke 4 tahun ya. Waktu itu saya dibacain puisi sama Mbak Vita gitu kan. Ternyata di situ juga ada momen saya harus kayaknya itu tuh aku speech pertama kali nggak sih kayak gitu kan, di depan banyak orang kamu gitu, dimana dokter V pasti tahu gitu. Aku tuh tipenya gemeteran kan kalau misalnya harus ngomong di depan orang banyak kan gitu. Terus habis itu ngeblank gitu segala macam. Tiba-tiba Mbak Vita bacain puisi. Saya pikir kan biasa aja Mbak gitu. Ternyata itu puisi kan dia kasih buat saya kan gitu. Terus setelah itu ada foto saya dia di proyektor itu kan gitu, foto KTP yang kayak gini. Iya, kamu tahu kan? Iya. Nah, ya udah gitu. Dari situ ya udah sih diselamatin sama dokter gitu, sama teman-teman yang lain juga kan.
sekarang sebagai manajer HC, Human Capital kayak gitu kan ya di pusat, itu kesan-kesannya Mbak Mel selama di Vivi Skin Clinic dengan perjalanan yang panjang seperti itu gimana Mbak? Sebenarnya kalau misalnya pesan, karena kan di Vivi itu punya banyak program Vivi Peduli ya, gitu. Kayak misalkan Vivi Peduli Sosial, Vivi Peduli Bumi gitu. Itu salah satu yang bikin saya terkesan sih gitu. Jadi secara nggak langsung saya juga ikut kontribusi dalam kebaikan itu gitu. Kebaikan yang dikasih dari Vivi untuk lingkungan sekitarnya. Gitu. Sambil menyelam minum air gitu ya. Kerja juga, ibadah juga, berbuat baik juga gitu ya. Gitu. Nah, yang terakhir nih Mbak Mel, harapan Mbak Mel untuk Vivi Skin Clinic di 7 tahun ini, jalan ke 8 tahun dan kedepannya itu seperti apa? Harapannya untuk Vivi Skin Clinic kedepannya adalah satu, semoga semakin sukses ya gitu. Sukses dari segi mungkin karyawan-karyawannya juga gitu, sukses untuk Vivi Skin Clinic-nya juga, terus makin diminati sama banyak orang, terus semakin bisa memberikan edukasi tentang kesehatan kulit untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Terus ya seperti yang dokter harapkan, ada 200 cabang di Indonesia ya, amin. Amin, semoga segera terwujud. Amin. Dan semoga Mbak Mel selalu ada di setiap langkah itu. Amin. Gitu. Nah, terima kasih banyak Mbak Mel atas waktunya. Sudah menyempatkan diri mampir di acara ini kayak gitu. Di episode kedua ini kita kedatangan karyawan pertama Vivi Skin Clinic. Nah, di episode ketiga yang akan datang kita akan mengundang spesial pasien pertama Vivi Skin Clinic yang kebetulan juga adiknya Mbak Mela, yang sampai sekarang itu perjalanannya jadi Vivens atau karyawan juga di Vivi Skin Clinic. Gimana perjalanannya? Jangan lupa buat sahabat Vivi semua like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk tahu update video terbaru dari kita. Episode ketiga akan tayang segera. Terima kasih. Dadah.